Bagaimana cara tepat untuk melampiaskan amarah? Boleh nggak melampiaskan amarah? Boleh. Gimana caranya? Karena itu energi, jadi energi harus disalurkan. Satu, ekspresikan dengan tenang. Boleh gitu, ya? Mengekspresikan kemarahan boleh. Karena kalau diekspresikan dengan tenang, tidak terjadi apa-apa. Contoh sederhana. Kalau kita beli tabung gas yang 3 kilo, langsung kita bakar sekaligus. Caranya apa? Langsung saja, ya, dibuka, masukkan api, masuk api semuanya. 3 kilo terbakar di ruang itu. Meledak nggak? Meledak. Tapi kalau tabung yang 3 kilo itu sedikit, kan sama-sama dibakar. Kan telur jadi matang, betul nggak? Ikan jadi enak, nggak gosong. Kalau dikit-dikit apinya, kan sama-sama dibakar sebetulnya. Jadi gas yang 3 kilo itu kalau dibakar cepat sekaligus meledak. Tapi kalau dibakarnya sedikit-sedikit, kan 3 kilo cukup seminggu. Kalau nggak masak-masak maksudnya. Tapi kalau masaknya sedikit-sedikit kan semuanya jadi gak ada apa-apa, tidak ada bencana di rumah, malah semua menjadi positif, sama-sama dibakar kok. Gas itu sama-sama dibakar, yang satu dibakarnya cepat, yang satu dibakarnya pelan-pelan. Jadi sebetulnya boleh marah? Boleh, tetapi dikit-dikit. Itu yang disebut dengan ekspresikan dengan tenang. Karena apa? Ya, tabung gas yang 3 kilo ketika tenang tidak menimbulkan apa-apa, malah nasi jadi matang. Positif bukan? Gitu. Jadi ini boleh dari saya ya. Hari ini saya izinkan kalian marah, tetapi satu, ekspresikan dengan tenang. Nah ini kadang-kadang, mohon maaf ya, kita ini cuman salah tempat saja. Itu? Iya. Salah tempat, salah situasi. Kalau situasi yang tepat sebetulnya kemarahan tidak terjadi. Tetapi sebetulnya segala unek-unek itu bisa sampai, bisa. Yang kedua, bersikap hormat dan ungkapkan hal yang kita unek-unek itu secara spesifik. Contoh. Ini saya kasih tahu. Masih ingat tadi tabung gas dibakar dikit-dikit? Oke, nggak apa-apa kan? Itu. Fokus saja. Nah biasanya ini penting untuk diketahui. Pasangan suami istri sedang memperdebatkan sesuatu. Sebetulnya yang diperdebatkan itu asal tidak dilebarkan. Biasanya suka ditarik ke masa lalu. Mulai dilebarkan. Bawa-bawa orang ketiga, dilebarkan. Bawa-bawa orang tua, dilebarkan. Bawa-bawa mertua, dilebarkan. Nah jadi lebar itu karena apa? Dilebarin karena tidak spesifik. Masalahnya sederhana kok, cuman masalah ya sepele, tetapi karena tidak spesifik akibatnya melebar kemana-mana. Nah kalau sudah melebar kemana-mana, saya tidak diizinkan marahnya. Kalau mau marah, satu, ekspresikan dengan tenang. Dua, bersikap hormat dan ungkapkan secara spesifik. Boleh, ini boleh marah. Syaratnya baru 2 ini. Yang ketiga, kalau kita tidak suka pada orang, kritik perilakunya. Jangan dipojokkan orangnya. Karena ketika orang yang dipojokkan, biasanya orang ini akan melakukan perlawanan. Tapi kalau perilakunya, saya kira enggak. Saya sebetulnya tidak benci sama Anda. Cuman saya ingin mengingatkan Anda karena perilaku Anda itu menurut masyarakat kurang pas. Kira-kira 3 dulu, bisa nggak? Marah model kayak gini.
Yang keempat, jangan bertanya dengan cara menuduh. Ini yang berbahaya nih. Karena bertanyanya itu sudah menuduh. Suami baru datang terlambat, langsung ngantar siapa dulu? Pertanyaan tapi sudah menuduh. Ini akan menimbulkan masalah. Ada kemarahan, tetapi coba kemarahan itu disalurkan dengan tidak menuduh. Gimana caranya? Jangan bertanya menuduh. Marah karena suami terlambat, tapi begitu datang, alhamdulillah akhirnya datang juga. Kan gitu. Ada sih kemarahan, tetapi dengan bahasa itu kan sebetulnya cair daripada kemana lah. Jangan saha. Itu pertanyaan sudah menduduh. Apakah tersalurkan energi kemarahan itu? Tersalurkan. Karena kita mengkomunikasikannya dengan baik. Ini penting nih. Selanjutnya, hindari kata-kata tidak pernah atau selalu. Kamu itu kalau pulang ke rumah selalu terlambat, padahal baru 2 kali. Tapi kata selalu itu selalu dikatakan. Ini saya sampai kutip ya kata selalunya karena ini penting. Kita tidak suka orang lain berbohong, bukan? Kita ingin memperbaiki orang lain yang berbohong, tapi dengan cara apa? Selama kita menikah, saya tidak pernah. Padahal sering banget. Selama saya menikah, perasaan saya tidak pernah usil. Padahal usil tiap hari. Itu kata-kata itu akan menimbulkan kekacauan. Pokoknya tidak pernah dan selalu hindari. Selama kita menikah, saya tidak pernah dinafkahi. Aduh, Arya tadahar unggal poe di mana? Itu menimbulkan kemarahan itulah, kata tidak pernah. Jadi tidak pernah dan selalu hindari. Ini peringatan, boleh marah tetapi jangan menggunakan 2 kata itu. Tidak pernah dan selalu. Jangan mendikte seseorang apa yang harus dilakukan atau diucapkan. Kita sering mendikte orang lain supaya dia mengucapkan sesuatu yang kita senang dengan ucapannya. Jangan. Biarkan orang lain juga sama. Ingin berkata yang membebaskan dirinya. Nah itu, biasanya kita nggak mau orang lain berbicara. Jangan bicara begitu. Udah mendikte. Nah, itu kan menimbulkan kemarahan. Jadi boleh marah tapi jangan mendikte. Bisa ya, bisa. Catat ini penting, terutama yang suka marah. Fokus untuk mencari solusi, jangan berfokus pada masalah. Ini penting, karena biasanya kalau ada orang yang marah, dia berfokus pada kemarahannya. Contoh, anak kita baru dibelikan sepeda motor baru. Ternyata sepeda motornya itu dipakai ngebut, kemudian jatuh, nabrak tukang bakso. Baksonya berantakan, piringnya berantakan, sampai mau jualan bakso nggak jadi karena baksonya tumpah. Kalau berfokus pada masalah, terus aja, kenapa kamu itu melakukan itu? Kenapa kamu terus aja berfokus pada masalah? Boleh marah, tetap berfokus pada solusi. Gimana cara marahnya? Sudah, nggak apa-apa. Kamu sakit nggak? Sakit, puskesmas. Sepeda motor rusak? Rusak, bengkel. Tukang baksonya tumpah? Baksonya? Tanya, berapa semuanya? Hitung-hitung dijajanin baksonya. Marah ini marah ya, tetapi menyelesaikan masalah. Mangkok 10 rusak, tanya ke pasar baru, sabaraha hijina, bayar. Ini marah nih, tapi berfokus pada solusi. Ini pengalaman kita semua.
Kalau marah itu selalu mencari-cari kesalahan, lalu tidak ada ujungnya, betul nggak? Akibatnya tambah banyak masalahnya karena tidak berfokus pada solusi. Anak tidak seperti yang kita mau, ya sudah, mau apa? Budak-budak orang rek dikamanakeun singkahkeun tambah masalah, betul nggak? Udah, eta teh budak orang. Kenapa anak kita begitu? Bawa-bawa itu potret dari kita. Sing sadar we da budak teh baheula mah kosong. Desian kurang kene, geus desian urang teu narima. Makanya kalau kita lihat anak, lihat aja dulu diri kita. Kalau saya begitu, bisa lihat anak, saya lihat saya aja. Gitu. Ya, awal-awal belajar itu pasti sulit, betul nggak? Karena kita juga pengen anak seperti yang kita mau, betul? Tapi harus sadar, anak itu tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi ibu bapaknya. Ajukan permintaan yang dapat menjadi solusi permasalahan, atau dilakukan ketika semua pihak sudah dalam kondisi tenang. Nih saya kasih tahu, kalau mau marah boleh, tetapi cari kondisi di mana semua pihak sudah tenang. Jadi soal waktu aja, kalau mau marah jangan sekarang, tunggu sebentar. Tunggu sampai situasinya tenang. Ada caranya loh, ada caranya. Ini keren kok, udah dibuktikan. Selipkan sedikit candaan. Kadang-kadang candaan itu bisa membuat suasana jadi berubah, cair. Jangan menyimpan dendam. Jadi kalau mau meluapkan kemarahan karena ingin ada situasi yang berubah, kan kemarahan jadi bagus. Asal tidak ada dendam. Karena kalau orang ingin meluapkan kemarahan karena dendam, tidak akan ada solusi. Karena dia akan terus ya dibakar oleh dendamnya sendiri. Kan di Quran tadi ada kata-kata begini. Kamu disebut orang bertakwa kalau bisa mengendalikan amarah. Tapi kumaha carana kan nggak ada di Quran. Ini maksud saya. Kan sebetulnya di Quran itu bukan jangan marah. Bukan. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarah. Jadi boleh. Ngerti maksud saya? Wah, bahasanya lihat nggak tadi? Orang bertakwa itu yang mengendalikan amarah. Bukan tidak boleh marah. Mengendalikan. Kan tadi saya bilang kalau 3 kilo gas dibakar sekaligus meledak. Tapi kalau dikendalikan, dibakarnya seetik-seetik, kan asak lauk. Tempe garing, tahu matang, betul nggak? Sambal enak. Sama, kalian juga. Kalau masak, nafsu pengen cepat matang, ya sudah apinya digedekan, nggak enak. Masak ikan, luarnya udah kering, dalamnya masih basah. Tuh. Gitu nafsu mah. Jadi Quran mengatakan wal kadiminal ghaid. Ciri orang yang bertakwa itu mengendalikan amarah, bukan nggak boleh marah. Makanya saya bolehkan. Yang terakhir adalah perbanyak aktivitas yang memicu relaksasi pikiran. Karena kemarahan itu berasal dari kekakuan pikiran, makanya harus seling relaksasi. Saya kalau sama istri saya, ya, habis mandi, udah pakai baju, pelukan, ya, sebentar aja, ya. Itu relaksasi. Saya yakin lah, banyak uang juga kalau sering pelukan mah pasti bahagia. Udah tahu ya caranya? Ada berapa tadi? Nah, saya hanya membantu. Kan gini, kalau baca Quran kan global. Kan kata Quran, ciri orang yang bertakwa itu satu, ya. Dia itu suka membahagiakan orang lain dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, ini bukan topik kita hari ini.
Yang kedua, kata Quran, orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarah. Bukan tidak marah, boleh marah, tetapi terkendali. Itu. Karena marah itu kalau dikendalikan bagus untuk pendidikan. Nah, yang ketiga tadi, memaafkan kepada orang lain, memaafkan manusia. Nah, itu juga bukan topik kita. Jadi topik kita fokus aja pada bagaimana mengendalikan amarah. Ini aja kuliahnya perlu 4 SKS sebetulnya.